Balik lagi ke LL Media. Lorling Media. Kenalin, gua Asep, Gua Farhan, dan gua Jamal. Nah, kali ini kita bakal bahas Perang Dunia II. Tapi sebelum itu, kita bakal breakdown dulu ke dalam Perang Dunia I. Nah, Perang Dunia I itu dimulai dari tahun 1914 hingga 1918. Perang Dunia I meninggalkan luka mendalam bagi seluruh dunia. Jutaan orang tewas, infrastruktur hancur, dan ekonomi negara-negara yang terlibat runtuh. Perang ini juga menandai berakhirnya era kekaisaran Eropa dan jatuhnya kekaisaran Ottoman, Austria-Hungaria, dan Jerman. Nah, dalam pembahasan kali ini terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, lahirnya kekuatan baru. Kedua, datangnya ideologi fasisme dan nazisme, dan apa saja dampaknya. Yang ketiga, agresi militer. Yang keempat, dampak Perang Dunia II. Oke, itu dia. Let's go. Langsung masuk pembahasan. kejatuhan kekaisaran-kekaisaran ini membuka ruang bagi munculnya kekuatan baru di Eropa. Di Italia, Benito Mussolini mendirikan rezim fasis pada tahun 1922. Mussolini bercita-cita untuk membangun kembali kekaisaran Romawi dan memperluas wilayah Italia. Nah, di Jerman, Adolf Hitler dan partai Nazinya mulai bangkit pada tahun 1930-an. Hitler berjanji untuk membalas dendam atas kekalahan Jerman dalam Perang Dunia I dan menciptakan ruang hidup atau kita sebut Lebensraum bagi rakyat Jerman. Fasisme dan nazisme adalah dua ideologi politik yang muncul di Eropa pada awal abad ke-20. Kedua ideologi ini memiliki beberapa kesamaan, seperti nasionalisme radikal, otoritarianisme, dan kultus kepribadian. Namun, ada juga beberapa perbedaan utama di antara keduanya. Nazisme menekankan pada superioritas ras Arya dan perlunya menciptakan Reich 1000 tahun atau Thousand Year Reich, di mana ras Arya akan memerintah dunia. Ideologi fasisme dan nazisme memiliki dampak yang profound terhadap sejarah dunia. Kedua, ideologi ini mendorong ekspansi militer dan agresi yang pada akhirnya mengantarkan dunia ke Perang Dunia Kedua. Oke, kita bakal lanjut ke bagian yang kedua atau yang ketiga, apapun itu, yang bagian agresi. Nah, yang pertama ada agresi Italia. Pada tahun 1935, Italia di bawah kepemimpinan Benito Mussolini menginvasi Ethiopia. Invasi ini menandai dimulainya agresi militer di Eropa dan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian internasional Liga Bangsa-Bangsa, sebuah organisasi internasional yang didirikan setelah Perang Dunia I untuk menjaga perdamaian, gagal menghentikan agresi Italia. Nah, ada juga kebijakan ekspansionis Hitler. Nah, Adolf Hitler dan partai Nazinya memiliki ambisi ekspansionis yang besar. Nah, jadi mereka ingin menciptakan Reich 1000 tahun atau Thousand Year Reich, di mana ras Arya akan memerintah dunia. Jadi Hitler mulai mewujudkan ambisinya dengan menyerang Austria pada tahun 1938 dan Sudetenland atau wilayah Cekoslowakia pada tahun 1939. Nah, kegagalan diplomasi. Upaya diplomasi untuk mencegah perang gagal satu demi satu. Konferensi Munich pada tahun 1938, di mana Inggris dan Prancis setuju untuk menyerahkan Sudetenland kepada Jerman, merupakan salah satu contoh kegagalan diplomasi yang paling terkenal. Fakta Molotov-Ribbentrop, sebuah fakta non-agresi antara Jerman dan Uni Soviet, ditandatangani pada bulan Agustus 1939. Fakta ini memungkinkan Jerman untuk menginvasi Polandia tanpa khawatir akan intervensi Soviet. Kebijakan agresif Jerman memicu ketegangan di Eropa dan mengantarkan dunia ke ambang perang. Inggris dan Prancis mendeklarasikan perang terhadap Jerman pada bulan September 1939 setelah Jerman menginvasi Polandia. Nah, jadi upaya diplomasi untuk mencegah perang terus gagal. Bahkan setelah Jerman menginvasi Polandia, pada bulan Desember 1939, Uni Soviet menyerang Finlandia dan memicu perang musim dingin.
Pada bulan April juga tahun 1940, Jerman menginvasi Denmark dan Norwegia dan kemudian melancarkan serangan ke Belgia, Belanda, dan Prancis. Nah, invasi Polandia dan dimulainya Perang Dunia Kedua pada tanggal 1 September 1939. Jerman menginvasi Polandia. Invasi ini secara resmi menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Nah, Inggris dan Prancis mendeklarasikan perang terhadap Jerman 2 hari kemudian. Nah, setelah itu, perang pun menyebar ke seluruh dunia tuh. Jadi, perang dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa dan melibatkan negara-negara di seluruh dunia. Nah, Italia bergabung dengan Jerman pada tahun 1940 menjadi sekutu. Dan Jepang menyerang Pearl Harbor pada tahun 1941, membawa Amerika Serikat ke dalam perang juga. Perang Dunia Kedua memiliki dampak yang menghancurkan di seluruh dunia. Jutaan orang tewas, infrastruktur hancur, dan ekonomi negara-negara yang terlibat runtuh. Nah, perang ini juga menandai berakhirnya kolonialisme Eropa dan mengantarkan era baru dalam sejarah manusia. Nah, berikut adalah dampak Perang Dunia Kedua. Yang pertama, korban jiwa. Ya, Perang Dunia Kedua adalah salah satu konflik paling berdarah dalam sejarah manusia. Diperkirakan antara 50 juta hingga 85 juta orang tewas dalam perang ini, termasuk tentara dan warga sipil. Kedua, kerusakan infrastruktur. Perang Dunia Kedua juga menyebabkan kerusakan infrastruktur yang luas di seluruh dunia. Kota-kota dibom, jembatan dihancurkan, dan pabrik diratakan dengan tanah. Ketiga, genosida orang Yahudi. Salah satu peristiwa paling mengerikan dalam Perang Dunia Kedua adalah Holocaust, pemusnahan sistematis terhadap orang Yahudi oleh rezim Nazi. Sekitar 6 juta orang Yahudi dibunuh dalam Holocaust, sekitar 2/3 dari populasi Yahudi di Eropa. 4. Perubahan peta politik dunia. Nah, Perang Dunia Kedua menandai berakhirnya kolonialisme Eropa dan mengantarkan era baru dalam sejarah manusia. Nah, negara-negara baru muncul di seluruh dunia dan Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi dua kekuatan adidaya baru. Nah, apa saja sih dampak jangka panjangnya? Nah, Perang Dunia Kedua memiliki dampak jangka panjang yang mendalam pada dunia. Nah, perang ini memicu perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dan juga berkontribusi pada munculnya gerakan hak asasi manusia dan gerakan kemerdekaan nasional. Perang Dunia Kedua adalah salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah manusia. Nah, perang ini juga menjadi pengingat tentang bahaya fasisme, rasisme, dan ekstremisme. Kita harus selalu belajar dari masa lalu dan berusaha untuk mencegah tragedi seperti ini. Nah, jadi gimana guys? Udah pada tahu kan tentang kisah Perang Dunia II? Nah, kalau video ini bermanfaat, silahkan kalian share, save, dan subscribe channel kita. Nah, untuk selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar kalau ada ide saran tentang cerita atau sejarah menarik lainnya yang pengen kalian tahu.